Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu transformasi geometri. Di mana materi di dalamnya nanti yaitu tentang translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama tentang translasi atau pergeseran. Tentukan bayangan titik A 83 oleh translasi T negatif 15. Sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk translasi atau pergeseran, adapun rumus yang digunakan yaitu X aksen Y aksen. Oke, untuk bayangan titiknya sama dengan buka kurung X ditambah A dan Y ditambah B. Di mana untuk X, Y ini titiknya, sedangkan AB ini untuk translasinya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya ini. X nilainya 8. Ini dia nilai X-nya. Lalu ditambah A. A nilainya negatif 1. Lalu Y nilainya positif 3. Dan B nilainya positif 5. Sama dengan 8 ditambah 1 hasilnya positif 7. Dan 3 ditambah 5 hasilnya positif 8. Maka kita peroleh bayangan dari titik A atau A aksennya yaitu 7, 8. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal selanjutnya, masih tentang translasi. Namun sekarang yang kita bahas tentang bayangan suatu garis. Diketahui suatu garis dengan persamaan X tambah 2Y sama dengan 5. Garis tersebut ditranslasikan oleh T sama dengan 2 negatif 3. Tentukan bayangan garis tersebut. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Ingat tadi rumus translasi bayangan suatu titik tadi. X aksen Y aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Nah, sekarang untuk X aksennya terlebih dahulu. X ditambah A. X, Y kan tadi suatu titik. Nah, di sini titiknya tidak diketahui. Maka X-nya tetap. X ditambah AB. Itu translasinya. A, ini B. Berarti nilai A-nya 2. Oke, lalu Y aksen sama dengan Y-nya tetap ditambah B-nya yaitu negatif 3. Oke, di sini perhatikan langsung saja kita rubah positif dikali negatif. Hasilnya negatif maka dia akan menjadi, langsung saja di sini kita buat negatif 3. Oke, nah selanjutnya ini kan masih dalam bentuk X aksen Y aksen. Kita harus merubahnya ke dalam bentuk X, Y. Maka untuk X saja dia akan menjadi X aksen dikurang 2. Dan untuk Y saja dia akan menjadi Y aksen ditambah 3. Nah, kalau sudah dalam bentuk X sama dengan Y sama dengan, maka kita kembalikan ke persamaan garis tadi. X ditambah 2Y sama dengan 5, maka ganti X di sini dengan X yang sudah kita rubah tadi. X aksen dikurang 2. X aksen dikurang 2, lalu ditambah 2, lalu ganti lagi Y dengan Y yang kita rubah tadi. Y aksen ditambah 3, dia akan sama dengan 5. Lanjut, X aksen dikurang 2, lalu 2 kali Y aksen hasilnya positif 2Y aksen. Lalu 2 dikali positif 3 hasilnya positif 6 sama dengan 5. X aksen ditambah 2Y aksen. Lalu negatif 2 ditambah 6 hasilnya positif 4 sama dengan 5. Kita sambung di sebelahnya. X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan 5. Lalu positif 4. Pindah ke kanan menjadi negatif 4. X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan 5 kurang 4 hasilnya 1. Nah, sekarang tinggal kita hilangkan saja aksennya. Sehingga jawabannya yaitu
X ditambah 2Y sama dengan 1, dan ini dia bayangan garisnya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Tentukan bayangan titik A, 4, 2 jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk refleksi atau pencerminan terhadap Y sama dengan X. Di mana, perhatikan di sini, jika ada suatu titik A, misalnya X, Y, maka jika direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya nanti akan menjadi A aksen dalam kurung YX. Tadinya XY. Nah, setelah direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya akan menjadi YX. Ini memang sudah ada ketentuannya. Silakan cek kembali buku paketnya. Di awal materi refleksi pasti diberikan rumus ini. Oke? Nah, XY mana? Ini dia. XY. Oke? Maka titik A, 4, 2. Jika direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka dia akan menjadi A aksen dalam kurung. Ingat, Y terlebih dahulu. Y-nya di belakang, yaitu 2. Baru setelah itu X, nilainya 4. Dan ini dia bayangan dari titik A, yaitu 2, 4. Lanjut lagi, masih tentang refleksi atau pencerminan, namun yang kita bahas tentang bayangan suatu garis. Tentukan bayangan garis 2X tambah 2Y sama dengan 5 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kalau tadi Y sama dengan X, sedangkan sekarang Y sama dengan negatif X. Perhatikan, jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka bayangannya nanti A aksen yaitu min Y min X. Ini dia hasil bayangannya. Itu artinya di sini kita peroleh, oke, ingat A aksen berarti ini yang pertama untuk X aksen, kita peroleh hasilnya min Y, sedangkan untuk Y aksen, kita perolehnya min X. Ingat, kalau untuk persamaan garis, kita harus merubah ini. Oke, yang kita peroleh tadi ini. Itu dalam bentuk X sama dengan Y sama dengan. Nah, untuk bagian yang sini terlebih dahulu. Maka Y saja, itu sama dengan negatifnya. Tinggal kita tukar, pindah posisi saja. Yaitu min X aksen. Ini untuk Y-nya. Sedangkan untuk X-nya, yaitu sama dengan min Y aksen. Nah, jika kita sudah mendapatkan bentuk X sama dengan Y sama dengan, maka kita kembalikan ke persamaan tadi. 2X ditambah 2Y sama dengan 5. Sekarang tinggal ganti X dan Y di sini dengan yang kita peroleh tadi. X-nya sama dengan min Y aksen. 2 dikali min Y aksen. Ditambah 2 kali Y-nya apa tadi Y? Yaitu min X aksen. Nilainya sama dengan 5. 2 dikali min Y aksen, hasilnya min 2Y aksen. Lalu positif 2 dikali min X aksen, hasilnya min 2X aksen sama dengan 5. Lanjut lagi. Kita tulis yang X-nya terlebih dahulu. Min 2X aksen dikurang 2Y aksen sama dengan 5. Nah, sekarang tinggal kita hilangkan aksennya saja. Sehingga dia akan menjadi min 2X saja dikurang 2Y saja sama dengan 5. Dan inilah dia bayangan hasil dari refleksi bayangan garis tadi. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang rotasi atau perputaran. Tentukan bayangan titik A, 3, negatif 4 oleh rotasi terhadap O. Kalau O ini, itu artinya pusatnya 0,0. Oke? Sejauh 1/2 V. Ada yang tahu berapa nilai 1/2 V ini? Ingat, V itu 180. Nah, setengah dari 180 berapa? Yaitu 90 derajat. Berarti dia berotasi sejauh 90 derajat. Oke? Nah, sekarang perhatikan cara penyelesaiannya.
Jika suatu titik A, X, Y, oke, dirotasikan terhadap pusatnya 0,0 atau O sini, lalu sejauh atau sudutnya setengah V, maka dia akan menghasilkan bayangannya yaitu A aksen dalam kurung min Y X. Oke, ini hasil dari bayangan dari titik A. Dari mana kita memperoleh rumus ini? Itu silakan cek di buku paket kalian masing-masing. Pasti pada awal materi rotasi ini dijelaskan rumus-rumus dasar tentang rotasi ini. Dan ini salah satunya. Oke. Nah, untuk soal kita kali ini, titiknya itu A3, 3 negatif 4. Maka, jika dirotasikan terhadap pusatnya O atau 0,0, 1/2 V nilainya berapa tadi? 90 derajat. Maka hasilnya yaitu A aksen dalam kurung ingat min Y. Y-nya di sini yaitu negatif 4. Sedangkan dia min Y berarti min dikali min 4. Lalu X yang di depannya sini yaitu positif 3. Lanjut, A aksen dalam kurung negatif kali negatif hasilnya positif. Lalu di sebelahnya 3. Maka inilah dia bayangan dari titik A. Yaitu 4, 3. Lanjut lagi, sekarang kita membahas masih tentang rotasi namun tentang bayangan dari garis. Tentukan bayangan dari X tambah 3Y sama dengan 5 oleh rotasi dengan pusat O. Ingat kalau pusatnya O itu artinya 0,0. Sejauh 90 derajat. Sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, hampir sama dengan soal yang tadi. Jika titiknya A, X, Y, oke, jika dirotasikan dengan pusat O 0,0, lalu sejauh sudutnya 90 derajat, maka apa hasilnya tadi? Yaitu A aksennya dalam kurung min Y, X. Ingat kalau bayangan berarti ini untuk X aksennya, ini untuk Y aksennya. Di sini kita peroleh X aksennya sama dengan min Y. Sedangkan untuk Y aksennya sama dengan X. Ingat, kalau untuk menentukan bayangan garis, kita harus membuat bentuk ini ke dalam X sama dengan dan juga Y sama dengan. Nah, perhatikan di sini. X aksen sama dengan min Y. Maka Y saja itu sama dengan min X aksen. Sedangkan kalau X di sini sama dengan Y aksen. Nah, jika sudah kita mendapatkan bentuk X sama dengan Y sama dengan, maka kita kembali ke garis tadi. X ditambah 3Y sama dengan 5. X-nya ganti dengan yang kita peroleh tadi, yaitu Y aksen. Lalu ditambah 3 Y-nya, yaitu min X aksen. Sama dengan 5. Y aksen lalu positif 3 dikali negatif X aksen, hasilnya negatif 3X aksen sama dengan 5. Lanjut lagi, perhatikan. Di sini kita tulis yang X-nya terlebih dahulu. Min 3X aksen ditambah Y aksen sama dengan 5. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita hilangkan aksennya saja. Negatif 3X ditambah Y sama dengan 5. Dan inilah dia bayangan garisnya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu tentang dilatasi atau perkalian. Tentukan bayangan titik A, negatif 4, 2, oleh dilatasi dengan faktor skala negatif 3 dan pusat dilatasi O, 0,0. Perhatikan cara penyelesaiannya. Perhatikan, jika pusatnya di O atau 0,0, oke, perhatikan di sini, ada titik A yang anggotanya X, Y, lalu dilatasikan dengan pusatnya O atau 0,0 dan dengan skalanya di sini misalnya K, maka bayangan dari titik A ini atau A aksen yaitu K kali X dan juga
K kali Y. Tinggal kita kalikan faktor skalanya dengan titiknya. Nah, untuk soal kita yang kali ini. Titik A-nya negatif 42. Lalu, dia dilatasikan dengan pusat O, oke, 0,0 dengan faktor skalanya negatif 3. Maka bayangan dari titik A atau A aksennya yaitu ingat K kali X. K itu faktor skala, berarti sini negatif 3. Negatif 3 dikali X-nya berapa? Yaitu negatif 4. Koma, lalu K kali Y. K-nya negatif 3, Y-nya positif 2. Lanjut, A aksen, buka kurung, negatif 3 dikali negatif 4 hasilnya positif 12. Lalu, negatif 3 kali 2 hasilnya negatif 6. Dan inilah dia bayangan dari titik A atau E aksen. A aksen maksud kami, di mana hasilnya yaitu 12 negatif 6. Lanjut, masih tentang dilatasi, namun sekarang tentang bayangan garis. Tentukan bayangan dari garis Y sama dengan 2X kurang 1 yang dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala 3. Nah, cara penyelesaiannya hampir sama dengan soal yang tadi. Oke, masih tentang dilatasi. Ingat, jika ada suatu titik A, X, Y, jika didilatasikan dengan pusatnya O 0,0 dan faktor skalanya K. Maka bayangannya nanti atau A aksennya yaitu K kali X dan K kali Y. Ini bayangannya. Nah, sekarang titiknya tidak ada. Kita cuma diminta untuk menentukan bayangan garisnya saja. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Perhatikan. Titik A-nya tetap X, Y. Lalu di sini pusatnya tetap 0. Oke, O. Lalu K atau faktor skalanya yaitu 3. Maka bayangan titiknya yaitu A aksen. K, ingat K itu faktor skala 3. 3X. Lalu 3. 3Y. Ingat, kalau bayangan berarti ini untuk X aksen. Ini untuk Y aksen. Maka di sini kita peroleh, perhatikan di sini, X aksennya sama dengan 3X dan Y aksennya sama dengan 3Y. Ingat sekali lagi, kalau yang ditanya bayangan garis, maka kita harus membuat atau merubah bentuk ini, X aksen Y aksen sama dengan ini, menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Nah, untuk X sama dengan, itu nilainya sama dengan berapa ini? Yaitu X aksen per 3. Sedangkan untuk Y di sini sama dengan Y aksen per 3. Nah, kalau sudah dalam bentuk X sama dengan Y sama dengan, maka kita kembali ke persamaan awal tadi, persamaan garis tadi. Y sama dengan 2X kurang 1. Sekarang ganti Y dengan Y kita peroleh tadi. Y aksen per 3 sama dengan 2, lalu X-nya ganti lagi dengan X yang kita rubah tadi. X aksen per 3. Lalu jangan lupa dikurang 1. Lanjut lagi, biar mudah karena di sini penyebutnya 3. Untuk menghilangkan penyebut angka 3 ini tinggal kita kalikan semua angka di sini dengan angka yang ada pada penyebutnya, yaitu angka 3. Oke? Nah, sehingga jadinya Y aksen per 3 dikali 3 hasilnya Y aksen saja. Lalu sama dengan 2X1, X aksen per 3 dikali 3. 3-nya sama-sama habis dibagi. Maka yang tinggal 2X aksen saja. Lalu dikurang negatif 1 kali 3 hasilnya negatif 3. Nah, sampai di sini tinggal kita hilangkan aksennya saja. Maka jawabannya itu Y sama dengan 2X kurang 3. Atau boleh juga dalam bentuk lain, yaitu 2X dikurang Y sama dengan positif 3. Dan ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.